Ya, Daily Listener, kita masuk Pos Daya Bangun Jakarta yang dipersembahkan oleh Yayasan Dhamma Mandiri, dan setiap hari Senin kita akan berbincang mengenai pengembangan kewirausahaan. Ya, sebentar lagi kita juga akan memperingati ulang tahun kota kita tercinta Jakarta. Jatuhnya pada tanggal 22 Juni. Kenapa tanggal 22 Juni ya? Nah, ini dilatar belakangi penggagas idenya ini Sudiro, Daily Listener, yang sejak 8 Desember 1953 sudah menjadi wali kota Jakarta Raya. Kemudian di tahun 58, jabatan Sudiro ini kepala daerah Swatantra tingkat 1 Kota Praja Jakarta Raya, dan memegang jabatan sampai tahun 60. Jadi, sebagai petinggi yang mengurus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Sudiro berkeinginan agar warga Jakarta bisa merayakan ulang tahun kotanya dengan meriah setiap tahun. Setidaknya, ini bisa dinikmati oleh semua orang yang menjadi penduduk Jakarta. Jadi memang pada tahun 54 itu dihubungilah beberapa orang ahli sejarah ya, antara lain Bapak Muhammad Yamin, kemudian juga Dr. Sukanto, dan diminta untuk meneliti kota Jakarta didirikannya itu kapan dan bagaimana ya. Jadi seperti itulah sejarahnya ya, Daily Listener. Nanti lebih jauh lah tentang sejarah kenapa pemilihan 22 Juni ini bisa kita kupas lebih jauh. Tapi setidaknya sekarang kita juga sudah bersama para pelaku usaha, kemudian juga pengelola dan konsultan. Pak Christian F. Guswe, selamat pagi Pak. Pagi Mbak Riri. Minggu lalu absen, minggu ini sudah ada di Jakarta kembali. Apakah sedang sibuk persiapan grid sale up to 70% bukan cuma di Jakarta, di seluruh daerah begitu? Saya pikir baru Jakarta ya. Baru Jakarta yang punya secara ya. resmi memiliki acara rutin tahunan ya. Jakarta Tahunan. Grid Sale. Oke, nah ini Mas Lili nih dari Galleria Jakarta. Merupakan angin segar nggak dengan adanya grid sale up to gitu 70% lagi ya? Ya, selamat pagi Mbak Riri, selamat pagi teman-teman. Ya, ini adalah event yang memang cukup potensi. Artinya apa? Setiap merayakan hari ulang tahun Jakarta, memang dari pemerintah daerah menyarankan kepada para mal untuk memberikan aktivitas diskon yang tadi sebesar hampir 70%. Ya, efeknya bagi kita pelaku usaha UKM yang berada di mal itu akan terasa karena apa? Pasti akan lebih banyak frekuensi kunjungan orang pada saat itu. Mbak Maya, kalau 70% lerak mungkin nggak dikasih 70%? Pagi semuanya. Bicara masalah hitung-hitungan ya mungkin jadi pas banget kali ya gitu. Tapi karena kita lihat momen aja, tentunya kita ingin berkontribusi lah support terhadap sehari mah ini. boleh ya. Sehari boleh lah. 24 jam. Lagi pula kan dalam hal ini tidak hanya masalah untuk ruginya dari segi duitnya aja kan, yang promosinya promosi. aja itu yang penting lah gitu. Oke. Gitu. Nah ini Pak Dwi juga gimana Pak Dwi Yono yang produk-produknya juga sudah cukup membumi ini. Wah, ngetop banget ya. Lukisannya oke, kerajinan tangannya oke, kerangnya oke, kulit telurnya apalagi ya. Gimana Pak Dwi? Iya, kalau selamat pagi semuanya ya. Kalau grid sale memang sebetulnya yang diperlukan ya. Tapi kalau dari pihak produk kami sendiri, grid sale merupakan satu agenda sudah kita agendakan ya. Jadi jangan khawatir, grid sale untuk produk kami pasti puas, tidak akan kecewa. Tanpa ongkos buat pembuatan. Oke, Pak Christian, kalau melihat maraknya grid sale ini, bahkan gubernur kita juga menyarankan ya, pokoknya ulang tahun Jakarta kasih diskon besar-besaran ya buat warga kita gitu kan. Sebetulnya ini anjuran yang menguntungkan atau malah sebaliknya? Saya melihatnya menguntungkan bagi semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah. Kan sebenarnya Juni momen yang tepat berbarengan dengan liburan anak-anak toh. Musim liburan kalau buat Jakarta menjadi sasaran. Jadi warga-warga di luar Jakarta akan masuk ke Jakarta. Berarti Jakarta akan didatangi oleh banyak pengunjung, sehingga
ajang Jakarta Great Sale bisa menjadi salah satu hiburan ya. insentif bagi pendatang yang menuju Jakarta. Artinya Jakarta sebagai tujuan wisata daerah mempunyai sesuatu daya tarik sekarang. Nah, kalau buat pedagang, buat peritel, ini juga menguntungkan karena Great Sales ini bisa menjadi kesempatan untuk menghabiskan stok lama yang daripada di gudang, yang gagal ya, stok gagal sebenarnya, atau sisa-sisa dari barang yang selama ini dijual normal. Dan seperti kita ketahui, barang-barang fashion itu kan akan berganti. Dalam 3 bulan sudah akan model baru. Dan model-model yang sebelumnya kan tidak selalu berhasil. Karena ini Great Sale ini harusnya menjadi kesempatan untuk menghabiskan barang sebelum memunculkan produk baru menjelang Lebaran. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, sehingga akan ada produk-produk baru yang ditawarkan. Nah, stok lama ini kan harus juga dihabiskan, sehingga ajang Jakarta Great Sale ini bisa digunakan untuk menghabiskan barang atau clearance. Kalau kita lihat dari berbagai istilahnya pemangku kepentingan, semuanya berkepentingan dengan adanya event ini. Jadi memang bisa saling menguntungkan, melengkapi, saling begitu. menguntungkan. Baik, dear listener, nanti kita lanjut ya, tentunya setelah ini.